Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak patuh terhadap aturan yang berlaku, tidak ada pengecualian. Dengan demikian, kebocoran negara bisa diatasi. Belum lagi, kata Prabowo, banyak pihak yang menerima fasilitas negara, akan tetapi kewajiban tidak dijalankan. Sementara diketahui fasilitas tersebut merupakan hak rakyat banyak. Prabowo mengatakan, kewajiban negara menerima fasilitas negara, menerima memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. 3 sumber pendapatan negara Indonesia. 1. Sumber pendapatan negara dari pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar, lebih dari 80% dari total pendapatan. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam pajak antara lain pendapatan PPh, pendapatan PPN, pendapatan pajak lainnya. 2. Sumber penerimaan negara bukan pajak PNBP. Walaupun sumber pendapatan negara dari PNBP tidak sebesar pendapatan pajak, namun PNBP cukup signifikan terhadap APBN. Sumber pendapatan PNBP sendiri berasal dari beberapa kinerja dan pemanfaatan pemerintah melalui sumber antara lain PNBP SDA Migas, PNBP lainnya. 3. Sumber pendapatan negara dari hibah. Hibah merupakan sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun. Karena tidak menimbulkan kewajiban apapun, pendapatan ini murni sebagai bantuan, bukan pinjaman maupun semacam kontrak khusus. Prabowo akan menempuh langkah tegas penegakan hukum. Prabowo tidak akan memberikan toleransi akan pelanggaran hukum karena sudah merugikan negara. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Indonesia punya kekayaan SDA hingga Rp200.000 triliun. Indonesia merupakan negara pemilik minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dan berbagai komoditas lain yang diminati pasar internasional. Jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah. Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batu bara, tembaga, emas, nikel, perak, dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Ini yang ketemu saja di perut bumi, nilainya saat ini sekitar Rp200.000 triliun, ungkap pengamat energi Kurtubi saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2014.